Teman-teman opung semua, setelah sebelumnya Nikita Mirzani cukup barbar memberikan sindiran panasnya buat calon presiden nomor urut 03 Bapak Ganjar Pranowo, kali ini Nikita Mirzani juga menyerang Bapak Anies Baswedan yang merupakan calon presiden nomor urut 01. Bahkan Nikita Mirzani menyebutkan kalau Anies Baswedan itu tidak becus mengurus Jakarta selama dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Nikita Mirzani juga menagih janjinya Pak Anies Baswedan yang mengatakan akan memberikan DP 0% untuk orang-orang di Jakarta yang belum memiliki rumah, biar lebih mudah untuk bisa punya rumah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Pastinya kalian dalam keadaan sehat dong kalau sudah menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Dan sebelum kita memulai pembahasan tentang Kak Nikita Mirzani lagi nih, aku mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini ya, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan di share ya video-video yang ada di channel ini. Nikita Mirzani kembali live di akun Instagramnya, dan kali ini Nikita Mirzani memberikan sindiran pedasnya buat Bapak Anies Baswedan setelah melihat acara debat Capres beberapa hari yang lalu ya, baru-baru aja gitu. Di mana di acara debat tersebut, Pak Anies Baswedan ini sempat menyindir ataupun sempat memberikan nilai yang begitu rendah kepada Bapak Prabowo Subianto yang merupakan junjungan dari Kak Nikita Mirzani. Kan seperti diketahui, Nikita Mirzani ini merupakan salah satu pendukung pasangan calon presiden nomor 02 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Awalnya Nikita Mirzani merasa terganggu dengan para netizen nih yang banyak melakukan ngemis-ngemis online gitu ya di akun Instagramnya. Bahkan ketika ia sedang live, banyak banget tuh netizen-netizen yang minta bantuan uang, minta bantuan dihutangin dan sebagainya untuk biaya hidup mereka. Padahal menurut Nikita Mirzani, kalau ingin mendapatkan uang ya harus bekerja, harus mencari uang sendiri. Karena rezeki itu harus dicari, bukan diminta, katanya seperti itu. Nikita Mirzani juga menunjukkan ekspresi kagetnya ketika ada netizen yang menghubung-hubungkan dirinya dengan pria bernama Rizky yang diketahui merupakan salah satu ajudan dari Bapak Prabowo Subianto. Apakah ada hubungan spesial antara Nikita Mirzani dengan Rizky ini? Karena di salah satu postingannya ada Kak Nikita Mirzani ini sedang berdansa ya, sedang joget bareng dengan si Rizky ini. Jadi mungkin dari situ netizen ada yang berspekulasi kalau terjadi hubungan spesial di antara mereka. Nikita Mirzani juga mengucapkan terima kasihnya kepada salah satu sahabatnya yaitu Krishna Fahrezi yang sudah mentransfer uang sebesar 20 juta rupiah. Kata Kak Nikita ini padahal sebenarnya yang harus ditransfer oleh Krishna itu cuma 10 juta aja. Tapi Krishna ini mentransfer 20 juta rupiah. Ya mungkin sebagai ucapan terima kasih atau ada sesuatu gitu, aku nggak tahu ya. Tapi di situ Kak Nikita Mirzani merasa dia sangat-sangat dihargai oleh sahabatnya itu. Pada kesempatan tersebut, Nikita Mirzani juga menegaskan kalau dirinya adalah salah satu pendukung berat dari Bapak Prabowo Subianto. Tapi dia menegaskan kalau Kak Nikita ini sama sekali nggak dibayar, sama sekali nggak mendapatkan uang dari apa yang dia lakukan untuk membela Bapak Prabowo ini. Kan seperti diketahui, Kak Nikita Mirzani ini begitu vokal ya, begitu sering memberikan pembelaan-pembelaannya, memberikan support dan dukungannya buat Bapak Prabowo Subianto. Tapi di sini Kak Nikita Mirzani menolak dan membantah jika ada yang mengatakan kalau ia dibayar untuk mungkin menjadi salah satu buzzer ya sebutannya ya. Nah di sini Nikita Mirzani menegaskan kalau ia tulus membela Pak Prabowo Subianto, jadi tidak ada yang namanya dibayar ataupun membayar. Dan Nikita Mirzani tidak mendapatkan apapun dari apa yang sudah dilakukannya. Nikita Mirzani juga mengingatkan netizen untuk di tahun ini agar benar-benar memilih presiden yang betul-betul baik ya, yang betul-betul memang pantas untuk menjadi sosok Presiden Republik Indonesia. Yaitu presiden yang bisa memperjuangkan rakyat, yang bisa memakmurkan rakyat, dan membuat Indonesia menjadi lebih baik di kancah internasional. Nikita Mirzani juga mengingatkan netizen agar jangan golput atau nggak mau memilih pasangan calon presiden manapun. Karena satu suara begitu berharga. Nah kalau kemarin-kemarin kan mungkin ada yang golput gitu ya karena bingung mau milih yang mana ataupun bingung pilih ini salah, pilih itu salah gitu, pilih ini bagus, jadi akhirnya nggak milih karena itu sayang gitu membuang satu suara. Kalau cuma satu suara misalkan yang golput itu 1 ditambah lagi 2, 3 dan seterusnya kan akan banyak lama-lama, iya kan? Nikita Mirzani juga menjelaskan bahwa belakangan ini dia memang sering memperhatikan jalannya politik di negeri ini, terutama dalam kampanye pemilihan presiden ini. Nikita Mirzani mengaku ia sangat mengikuti jalannya pemilihan presiden ini.
Namun Nikita Mirzani merasa heran dengan calon presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03, yakni Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Ganjar Pranowo yang menurutnya selalu kepanasan. Padahal menurut Kak Nikita Mirzani, di kubu Prabowo Subianto sendiri selama ini adem-adem saja. Dan dari apa yang ia perhatikan, Nikita Mirzani pun menyimpulkan bahwa selama ini justru calon presiden nomor 02 ini tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan calon presiden lainnya. Meskipun menurut Nikita Mirzani, calon presiden nomor urut 02 di mana ia adalah Bapak Prabowo Subianto ini sering difitnah, sering dikata-katain, sering diejek, tapi Bapak Prabowo tidak pernah membalasnya. Apalagi kata Nikita Mirzani, masa lalu Prabowo Subianto ini sering sekali dijadikan senjata untuk menyerang sang calon presiden nomor urut 02 ini. Kalian jangan golput karena suara kalian tuh satu berharga banget. Kalau Pak Prabowo tuh nomor 2, rasanya yang gue lihat, gue perhatikan ya, calon pasangan nomor 2 lah yang gak pernah menjelek-jelekan pasangan lain gitu. Nomor 2 aja gak pernah ngebales segala macam kesindiran lah, fitnahan, makian. Ketika ada netizen yang mengatakan kalau Nikita Mirzani sebaiknya berpikir dulu sebelum menjelekkan nama Anies Baswedan, kata Nikita Mirzani, justru Bapak Anies Baswedan sendirilah yang sudah menjelekkan namanya. Kata Nikita Mirzani lagi, seandainya ia adalah Nikita Mirzani yang dulu, versi yang lama, yang suka barbar, yang suka menyerang musuh-musuhnya gitu ya, maka Nikita Mirzani pun akan berani membongkar semua kejelekan-kejelekan dari Bapak Anies Baswedan yang ia ketahui. Cuman karena sekarang Nikita Mirzani memilih untuk bersikap lebih adem, lebih tenang, jadi ia tidak ingin melakukan itu. Siapa yang jelekin dia? Dia yang jelekin dirinya sendiri. Jelekan dia tuh banyak. Kalau gue Nikita Mirzani yang dulu, udah gue bongkar semua tuh akhirnya. Untung aja sudah berubah. Kemudian Nikita Mirzani pun memberikan tanggapannya tentang berlangsungnya acara debat calon presiden beberapa hari yang lalu. Yang menurut Kak Nikita Mirzani ini itu bukanlah seperti debat, tapi ajang nyinyir-menyinyir, di mana calon presiden nomor urut 01 dan 03 sama-sama menyerang Bapak Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden nomor urut 02. Menurut Nikita Mirzani, dalam sebuah acara debat, terutama debat calon presiden ini ya, seharusnya yang disampaikan adalah gagasan-gagasan untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Bukan malah nyinyirin calon presiden junjungannya, yaitu yang nomor 02, Bapak Prabowo Subianto. Itu bukan debat calon presiden, tapi itu nyinyir. Nggak ngerti ya, paslon nomor 1 sama nomor 3 itu apa sih yang diisi otaknya? Kok bukannya nunjukin bukannya saling melempar gagasan, malah saling nyerang ke paslon itu, paslon 2. Kata Nikita Mirzani, yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 01 dan 03 seperti orang yang tidak berpendidikan dan tidak ada isi otaknya, katanya begitu. Kayak orang nggak berpendidikan, kayak nggak ada otaknya. Nikita Mirzani juga merasa kesal dengan Bapak Anies Baswedan yang menurutnya sudah mengkhianati Bapak Prabowo Subianto dan tidak tahu berterima kasih. Padahal dulunya Bapak Prabowo Subianto lah yang membantu Bapak Anies Baswedan ini untuk bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Kata Nikita Mirzani, jika orang yang membantunya saja bisa ia hianati, bagaimana jika ia dipercaya untuk memimpin dan diberi kekuasaan di negeri ini? Apalagi Anies Baswedan tuh. Kayak gitu, orang yang udah dibantu aja bisa mengkhianati, apalagi kalau dia dikasih kekuasaan. Apalagi kalau si Anies dikasih kekuasaan jadi presiden Indonesia, mau jadi apa negara ini? Nikita Mirzani juga meminta netizen untuk berpikir apakah masih pantas seorang Anies Baswedan untuk dipilih menjadi presiden. Sedangkan ia pernah dipecat dari jabatannya sebagai menteri, katanya begitu. Kemarin dikasih kekuasaan dipecat jadi menteri pendidikan sama Pak Jokowi, berarti kenapa tuh kerjanya? Pikir sendiri. Nikita Mirzani juga menyindir Caimin yang merupakan pasangan dari Bapak Anies Baswedan ya, calon wakil presiden nomor urut 01. Nikita memberikan sindirannya untuk Caimin terkait kasus korupsi yang pernah menyeret namanya. Caimin juga tuh sama tuh soal kardus durian tuh, soal korupsi. Yang tak kalah mengejutkan, kata Nikita Mirzani, bagaimana bisa seorang Anies Baswedan dan juga Caimin melakukan live di TikTok setelah usai acara debat presiden tersebut. Menurut Nikita Mirzani, yang dilakukan oleh keduanya adalah seperti orang yang sakit jiwa. Habis live debat, si Baswedan sama si Caimin live TikTok, ketawa-ketawa. Orang sakit jiwa. Lagi-lagi Nikita Mirzani mengaku dirinya merasa bingung bagaimana seorang seperti Anies Baswedan bisa diusung menjadi calon presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Padahal menurut Nikita Mirzani, Bapak Anies Baswedan ini untuk mengurus Jakarta saja tidak becus, apalagi untuk mengurus satu Indonesia. Ini kata Kak Nikita ya. Bingung siapa sih yang nge-hire dia jadi ikut kontestan calon presiden tuh, bingung.
Lu suruh ngurus Jakarta yang kecil aja gak becus, gimana mau satu Indonesia yang diurus sama Anies Baswedan. Nikita Mirzani juga kembali menyindir soal DP rumah 0% yang pernah dijanjikan oleh Bapak Anies Baswedan waktu lagi masa-masa kampanyenya dulu ya. Kata Kak Nikita Mirzani, sekarang malah bisa-bisanya Bapak Anies Baswedan ini juga menjanjikan rumah untuk para TNI dan juga kenaikan gaji untuk para aparatur negara. Waktu jadi gubernur, janji mau kasih 0 rupiah, 0 DP. Sekarang dia janji lagi mau kasih semua rumah untuk TNI sama tiap tahun gaji aparatur TNI khususnya dinaikin. Duit dari mana? Menurut Nikita Mirzani, mulut seorang Bapak Anies Baswedan ini terlalu gampang untuk berucap dan mengobrol janji kepada masyarakat. Anies, kalau ngomong mah gampang, mulut lu tuh gampang banget kalau berucap. Bro. Selain Bapak Anies Baswedan, Nikita Mirzani juga tak lupa melontarkan lagi sindirannya nih buat Bapak Ganjar Pranowo yang merupakan lawan dari Bapak Prabowo Subianto ya. Bapak Ganjar Pranowo ini merupakan calon presiden nomor urut 03 bersama dengan Bapak Mahfud MD sebagai wakilnya. Nikita Mirzani menyindir Bapak Ganjar Pranowo yang menurutnya tidak becus mengurus daerah yang pernah dipimpinnya. Melihat acara debat presiden beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani pun mengaku merasa kesal sampai ia ingin membanting TV katanya. Kata Nikita Mirzani lagi, orang-orang yang paling susah untuk dibilangin adalah para pendukungnya Bapak Anies Baswedan dan juga para pendukungnya Bapak Ganjar Pranowo, katanya begitu. Si Ganjar lagi juga sosokan. Sebut aja angkanya kayak saya ini lah berani. Aku aja kagak becus lo ngurus satu wilayah daerah. Nikita Mirzani bahkan kembali menuding Bapak Anies Baswedan sebagai orang yang paling tidak tahu diri dan paling jahat. Sedangkan untuk Bapak Ganjar Pranowo, Nikita Mirzani menilai Bapak Ganjar Pranowo adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Manusia paling gak tahu diri tuh Anies Baswedan. Jahat. Ganjar jelas. Ganjar bisanya apa sih? Gak bisa apa-apa nih ya. Jadi itulah sindiran-sindiran pedas dari Nikita Mirzani demi memberikan pembelaan untuk junjungannya yaitu calon presiden nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming ya sebagai calon wakil presidennya. Yang pasti masing-masing calon presiden ini sudah memiliki strategi dan trik masing-masing untuk memenangkan hati rakyat ya agar memilih mereka menjadi presiden Republik Indonesia selanjutnya. Ya itulah pembahasan kita kali ini. Kita doakan yang terbaik untuk siapapun yang nantinya akan menjadi presiden Republik Indonesia berikutnya. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini dan semoga bisa memimpin negeri ini, membawa negeri ini menjadi lebih maju lagi. Kalau gitu sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk subscribe channel ini, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku ya di @opung_SG. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.